Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya ya. Namun sebelum mendengarkan audio ini, tolong bantu agar channel ini dapat berkembang ya, dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Kali ini saya akan membawakan audio yang berjudul penanganan yang maksimal untuk para masir ya dalam memijat. Yang pertama dan terutama, sebelum memijat, ini pengalaman saya pribadi ya, usahakan suruh si pasien untuk jangan bermain HP. Tujuannya apa? Agar tujuannya yaitu agar terjalin hubungan masir sama pasien itu komunikasinya lancar. Kalau saya pribadi, kalau saya sedang memijat, pasti kita kan tanya-tanya rasanya bagaimana sebelum dan sesudah dipijat, perubahannya berapa persen, kan kayak gitu. Kita jangan menjanjikan kesembuhan, tapi kita insya Allah menjanjikan perubahan. Masalah nanti sembuh atau tidaknya itu adalah urusan yang maha kuasa ya. Seandainya si A saya pijat kok langsung sembuh, itu bukan kepandaian saya, cuman itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan bahwa hari ini, jam ini, orang itu sembuh di tangan saya. Jadi untuk para masir-masir ya, terutama tukang pijat seprofesi ya, di zaman ini kan banyak pesaing-pesaing pijat yang mungkin dia mempunyai sedikit kemampuan ya untuk mempromokan diri ya. Katanya ia mampu mengobati ini, ia mampu mengobati penyakit itu dan sebagainya. Tapi jangan berkecil hati. Insya Allah iklan itu namanya saja iklan ya. Tapi percayalah, jika kontrak iklannya habis ya sudah habis mereka ya. Kita jangan meniru orang-orang seperti itu ya. Kalau bisa malah kita gitu harus merendah. Jangan kita itu menyombongkan diri, mampu segala-galanya, seolah-olah kita itu yang maha kuasa. Kita melupakan takdir Tuhan, kita melupakan izin Tuhan, dan kita melupakan hukum-hukum alami.
seandainya ada yang kesleo, itu kalau menurut medis itu nggak langsung sembuh kan, karena ada pememaran terutama di persendian, kedua di otot, ketiga di kulit. Itu pememaran itu nggak akan sembuh dalam waktu sekilas atau sehari. Itu pasti ada proses, ada waktunya, nggak seperti di TV atau di iklan sekali sentuh langsung sembuh, itu tidak. Kayak dokter, secanggih apapun dokter, sehebat apapun mereka, tapi dia nggak akan berani menjamin kesembuhannya si pasien. Apalagi kita seorang tukang pijat biasa yang nilai anatominya itu di bawah jauh dari dokter. Kita tidak bisa menjanjikan apa-apa, kita tidak dapat memberikan apa-apa. Yang kita berikan hanya jika Tuhan mengizinkan, waktunya sembuh ya sembuh. Tapi jika Tuhan belum mengizinkan, mau berobat kemanapun, kalau belum waktunya sembuh ya nggak sembuh. Jadi marilah kita menggunakan logika, kita menggunakan akal sehat, ya terutama untuk pasien-pasien ya. Jangan mudah tergiur sama iklan, jangan mudah tergiur dengan gambar-gambar yang ditayangkan mereka di YouTube, di TV, dan di media-media yang lain. Semua itu harus ada proses. Mie instan pun, jika kalau kita mau memasak, pasti ada prosesnya. Nggak sekali buka bungkusnya langsung bisa dimakan. Itu yang mie instan, apalagi mie yang nggak instan, itu prosesnya akan sangat lama dan membutuhkan kesabaran dan membutuhkan waktu untuk mengolah mie itu menjadi makanan yang sangat enak. Apalagi mie yang nggak instan, itu prosesnya yaitu membutuhkan waktu minimal bermenit-menit. Kita harus menyiapkan bumbunya, kita harus menyiapkan apinya, kita harus menyiapkan airnya, dan kita harus menyiapkan kualinya mungkin ya. Nah, dari situ pun kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Kita sakit, mungkin kalau kita sakitnya lapar ya sekali makan langsung kenyang, nggak sakit lagi ya. Tapi kalau kita sakitnya itu kesleo, sakitnya itu kena palu, sakitnya itu tertusuk pecahan-pecahan batu, itu harus ada proses untuk menyembuhkannya. Kita kembali ke bahasan awal ya. Terjalinnya komunikasi antara pasien itu sangat mendukung untuk membuat pijatan itu
maksimal. Karena kalau saya, katakanlah saya kedatangan orang yang kesleo, pasti saya akan berkata, yang sakit bagian mana Pak? Nanti tolong merasakan perbedaannya sesudah dan sebelum dipijat itu rasanya bagaimana. Setelah itu kadang-kadang kan sesudah dipijat saya suruh, coba Pak gerak-gerakan kakinya Pak, rasanya bagaimana, sudah enak atau belum. Nah kadang-kadang ada yang bilang, ini Mas biar sembuh sekalian. Nah itu yang paling berat. Kadang-kadang aku sampai ya gimana ya, mau kasar namanya pas menghadapi pasien, nggak kasar orang itu maksa biar sembuh sekalian. Nah itu yang paling berat. Apalagi orang-orang yang kurang pengalaman. Apalagi orang-orang yang pelit ya. Maksudnya pelit itu, di sana sudah ada tarif yang berlaku, kadang-kadang ia mengasihnya di bawah tarif. Nah itu dia yang paling merepotkan ya. Jangan kok ngasih uang tip ya, membayar sesuai dengan tarifnya pun saya sudah bersyukur, saya sudah senang. Karena ya sedikit sih sekarang sih di sini yang seperti itu. Cuman kadang-kadang ada yang orang seperti itu, maunya ingin sembuh tapi dia pelit. Ya perhitungan dalam berbagai hal. Padahal bersedekah itu mungkin bisa mendatangkan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun kalau orang yang pelit, insya Allah Tuhan tidak akan memenuhi apa yang dibutuhkannya. Karena kepelitannya, karena kerewelannya dan sebagainya, itu Tuhan akan menunda-nunda kesembuhan atau keringanan penyakit ya. Jadi untuk pasien-pasien ya, dimanapun Anda berada, jangan pelit untuk membeli obat, untuk berpijat. Kalau ada uang, kasih tukang pijatnya itu sedikit kebahagiaan ya. Katakanlah tarifnya 50, silahkan Anda kasih uang 70 atau gimana ya. Itu kan untuk menambahkan doa ya, supaya Anda mungkin penyakitnya disembuhkan, atau semoga Anda rezekinya dilipat gandakan dan sebagainya. Karena antara doa dan usaha itu adalah hukumnya itu wajib. Ibarat kancing dan baju. Kalau kancing nggak ada bajunya percuma. Baju nggak dikancingkan ya wagu ya, atau lucu gitu ya. Jadi untuk para masir, mari kita mencoba membangun hubungan komunikasi dengan pasien, supaya pasien itu nyaman ada di dekat kita, supaya pasien itu enak bertemu dengan kita.
Ya kita sih boleh bercanda, namun candaan yang segar, candaan yang penuh dengan kegembiraan. Kadang-kadang kita itu nggak mau bercanda, kita maunya itu fokus, serius, dan sebagainya. Maka kadang-kadang kita akan dijauhi oleh ya mungkin pasien-pasien kita, teman-teman kita, dan orang di sekeliling kita. Karena orang yang fokus, orang yang pemarah, orang yang nggak mau bercanda, itu energinya itu nggak baik ya. Orang, jangankan orang, mungkin lalat pun akan mendekat itu nggak mau ya. Apalagi kita sebagai manusia yang mempunyai kepekaan, yang mempunyai perasaan dan sebagainya. Karena adanya hubungan komunikatif antara masir dan pasien itu diwajibkan ya. Nah, yang paling menjengkelkan, ada pasien yang suka bermain HP. Padahal di sini kita itu inginnya itu merubah atau memeringankan si penyakitnya si pasien itu. Namun si pasien itu diajak komunikasi sulit. Ia lebih suka komunikasi dengan HP-nya. Itu yang paling, ya gimana ya, namanya kita manusia kan kadang-kadang kan ada rasa-rasa nggak enak atau gimana ya. Nah itu yang menyulitkan itu. Dan secara tidak sadar yang rugi itu si pasien, bukan si pemijat. Kalau si pemijat nggak akan rugi karena sudah ada waktunya. Karena pijatan kalau terlalu lama dilakukan nggak enak. Pijat itu kan ada waktunya. Waktunya adalah 1 jam atau 1,5 jam, itu maksimal ya, atau 1,5 jam ya. Ibarat kaki kesleo, semakin lama dipijat malah tambah gak enak, karena ada penambahan pememaran di pembuluh darah, di persendian, dan di kulit-kulit yang sakit. Tapi kalau kita itu memijat dengan durasi yang tepat, waktu yang tepat, maka insya Allah penyakit itu bisa diringankan. Atau jika Allah mengizinkan, penyakit itu akan sembuh. Dunia medis adalah dunia logika. Dunia bukan bim salah bim atau mantra-mantra. Dunia medis adalah dunia yang menganalisa penyakit dari mungkin gejala, mungkin waktu, dan rasa. Jadi bukan dunia paranormal yang mengandalkan jambe-jambe, yang mengandalkan sesaji-sesaji, dan mengandalkan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dunia medis adalah dunia para dokter, dan dokter pun sebelum ia menjadi dokter,
dia akan melalui proses-proses pembelajaran dari segi anatomi, patologi, fisiologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini sayangnya untuk tukang pijat, memang kita sebagai tukang pijat belajar anatomi, belajar patologi, belajar fisiologi, namun itu bukan untuk jadi dokter. Jadi sedikit pengetahuan lah untuk memijat ya. Oh, ini sendi ini kalau dipijat terlalu lama nggak boleh. Oh, ini tulang ini kalau terlalu sering dipijat nggak boleh dan sebagainya. Itu untuk sekedar pengetahuan aja. Oh, ini otot ini menuju ke sini, ini pembuluh darah balik, ini pembuluh darah yang namanya arteri dan sebagainya. Sekian dulu dari saya, nanti gampang dilanjut lagi karena ini waktunya sudah agak siang tapi mendung ya. Nanti bisa disambung lagi dengan audio-audio yang lainnya, tentu saja audio-audio yang berguna untuk kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.